Coba jujur sama gue sekarang juga. Kalian pernah nggak ke kamar mandi tengah malam, kebetulan lampunya mati, atau sengaja dimatiin, terus kalian iseng menatap pantulan wajah kalian sendiri di cermin? Kalau pernah, mending mulai malam ini. Jangan lakuin lagi deh. Serius. Gue nggak lagi bercanda. Kalian tahu nggak mitos orang tua zaman dulu yang sering banget kita dengar, tapi selalu kita anggap angin lalu? Konon katanya, cermin di ruangan yang gelap gulita itu bukan lagi sekadar kaca untuk memantulkan diri kita. Tapi, itu adalah sebuah portal. Celah darurat buat mereka yang tak kasat mata untuk mengintip dan menyeberang ke dunia kita. Coba komen di bawah. Siapa di antara kalian yang masih punya nyali buat cuci muka di depan kaca kamar mandi kosan kalau lampunya tiba-tiba kedap-kedip? Oh, gue tantang kalian dengerin cerita ini sampai habis. Sendirian, di kamar, pakai earphone. Kenalin, tokoh utama kita kali ini namanya Raka. Dia ini tipikal anak rantau garis keras yang baru menginjakkan kaki di kerasnya ibu kota, Jakarta. Raka adalah penganut paham logika mutlak. Baginya, apa yang nggak bisa dilihat sama mata dan nggak bisa dibuktikan pakai sains, itu nggak eksis. Setan? Hantu? Kesurupan? Ah, itu mah cuma halusinasi orang yang kurang tidur atau asam lambungnya lagi naik aja, pikirnya. Di otak Raka, cuman ada satu hal. Cari uang, bertahan hidup, dan bayar tagihan. Bulan lalu Raka dapat kerjaan di sebuah agensi kecil di pinggiran Jakarta. Gajinya, ya UMR mepet lah. Kondisi ini maksa dia buat putar otak cari tempat tinggal yang murah. Murah banget kalau bisa. Setelah muter-muter sampai betis pegal, dia akhirnya nemu satu tempat. Sebuah kos-kosan tua. Bangunannya model memanjang ke belakang seperti lorong rumah sakit zaman dulu. Dinding catnya udah pudar, warnanya antara hijau lumut atau memang sudah ditumbuhi lumut, entahlah. Sinar matahari susah banget masuk ke lorong ini. Hawanya selalu adem, tapi adem yang bikin bulu kuduk sedikit merinding. Raka dapat kamar paling ujung. Kamar nomor 13. Klasik banget kan? Tapi tebak berapa harga sewanya? Nggak masuk akal murahnya, men. Cuman setengah dari harga pasaran kos-kosan kumuh di daerah situ. Padahal kamarnya lumayan luas, dan yang paling penting, ada kamar mandi di dalam. Buat Raka yang rasional dan butuh banget hemat, ini namanya ketiban durian runtuh. Jackpot! Peduli setan sama mitos kamar ujung. Tapi, ada satu kejadian ganjil di hari pertama dia pindah. Sore itu, waktu Raka lagi masukin koper, Bapak Kos, kita panggil aja Pak Tirto, datang buat nyerahin kunci. Raut wajah Pak Tirto datar banget. Nggak ada senyum basa-basi atau sambutan hangat khas Bapak Kos pada umumnya. Matanya cekung, suaranya berat dan serak. Dia berhenti tepat di ambang pintu, matanya menatap tajam ke arah dalam kamar, lalu bilang satu kalimat yang sampai detik ini masih terngiang di kepala Raka. Mas Raka, kamarnya sudah saya bersihkan. Bebas mau diatur kayak gimana, tapi tolong satu hal aja. Pak Tirto menelan ludah. Suaranya agak bergetar. Cermin di dalam kamar mandi itu, jangan pernah dicopot ya. Biarkan saja posisinya di situ, jangan dipindah. Raka waktu itu lagi sibuk buka kardus mie instan. Dia cuma menoleh sekilas, tertawa kecil, dan ngangguk. Siap, Pak. Lagian saya juga males bongkar-bongkar paku. Raka mikirnya, mungkin itu barang peninggalan keluarga yang punya nilai sejarah atau apalah. Orang tua kadang emang aneh. Setelah Pak Tirto pergi, Raka iseng ngecek kamar mandinya. Begitu pintu plastik kamar mandi, itu didorong, kriit. Hawanya beda. Tiba-tiba suhu terasa turun beberapa derajat. Lembab. Agak pengap, kayak ruangan yang lama tertutup rapat, padahal ada ventilasi kecil di atas. Dan di sanalah benda itu berada. Di dinding, tepat di atas bak mandi kecil dari keramik kusam, sebuah cermin oval. Ukurannya lumayan besar, seukuran setengah badan,
Pinggirannya udah menguning kecoklatan, bercak-bercak hitam termakan usia menyebar di sudut-sudut kacanya. Jujur aja, kalau dipakai buat ngaca pun bayangannya udah buram dan bergelombang. Tapi yang bikin Raka sedikit mengernyitkan dahi adalah cermin itu dipaku mati ke tembok. Paku beton besar menancap di 4 sisinya. Menembus pinggiran cermin langsung ke tembok. Siapa yang masang cermin dengan cara sebrutal itu? Kayak sengaja dikunci biar nggak bisa jatuh. Atau biar nggak bisa dibalik. Malam pertama Raka tidur di sana, dia mulai beres-beres. Ada satu lemari kayu jati tua di pojok kamar yang dibiarkan Pak Tirto sebagai fasilitas. Waktu Raka buka pintu lemarinya, dek, dia kaget. Di dalam lemari itu masih penuh barang. Ada baju-baju kerja pria yang masih tergantung rapi, beberapa celana jeans kotor di keranjang bawah, bahkan di rak kecil kamar mandi tadi, Raka baru sadar ada sikat gigi yang bulunya masih basah. Di laci meja kecil samping kasur, Raka nemuin sebuah dompet kulit yang isinya kartu nama orang lain, beberapa lembar uang ribuan, dan sebuah foto Polaroid yang sudah pudar. Penghuni sebelum Raka pergi begitu aja ninggalin semua barang pribadinya. Ini nggak masuk akal. Orang kalau pindah kosan pasti bawa barangnya, kan? Minimal baju kerja dan dompet. Tapi ini persis seperti adegan di mana seseorang kabur terburu-buru di tengah malam, lari secepat mungkin tanpa sempat menoleh ke belakang. Bahkan, kata Pak Tirto tadi siang, uang deposit 3 bulan yang udah dibayar lunas pun nggak pernah diambil lagi. Besok paginya, Raka sempat iseng nanya ke ibu-ibu warung sebelah kosan soal penghuni kamar ujung sebelumnya. Tapi anehnya, ibu warung itu langsung pucat. Dia cuma buang muka, pura-pura sibuk ngelap meja, dan nyuruh Raka jangan banyak tanya kalau masih mau hidup tenang. Kenapa penghuni lama itu kabur? Apa yang sebenarnya dia lihat di dalam kamar ujung yang murah ini? Malam itu Raka belum sadar. Kalau alasan penghuni lama itu kabur terbirit-birit, sebentar lagi akan dia alami sendiri. Dan semuanya bermula dari cermin berjamur di kamar mandi itu. Gue lanjutin ceritanya ya. Sekarang, bayangin kalian ada di posisi Raka. Tinggal di kamar kos ujung yang lorongnya selalu gelap. Sejauh ini, buat Raka yang logikanya jalan terus, semuanya masih terasa normal. Pagi berangkat kerja desak-desakan di KRL, pulang malam badan udah remuk, nyampe kasur langsung molor. Dia nggak mau terlalu mikirin barang-barang peninggalan penghuni lama. Dimasukin aja ke dalam kardus, ditaruh di atas lemari. Urusan nantilah, yang penting gua bisa tidur murah, pikirnya waktu itu. Tapi, pelan-pelan, hari demi hari, kewarasan Raka mulai diuji. Dimulai dari hal-hal sepele yang perlahan menggerogoti logika warasnya. Pernah nggak kalian masuk ke suatu ruangan dan tiba-tiba hawanya beda drastis sama ruangan sebelah? Nah, itu yang kerasa tiap kali Raka buka pintu plastik kamar mandinya. Kriet! Biarpun di luar cuaca Jakarta lagi panas-panasnya, kamar mandi itu selalu terasa dingin. Suhunya seakan anjlok 5 derajat lebih rendah dari kamar tidurnya. Dan dinginnya tuh bukan dingin sejuk Aceh ya, tapi dingin yang lembab, dingin yang bikin kulit merinding dan nempel di tulang. Terus, keran airnya. Raka perhatiin, keran itu sering banget netes sendiri. Tik, tik, tik. Padahal Raka yakin banget 100%. Dia udah muter keran itu sampai mentok tiap habis mandi. Anehnya lagi, tetesan itu polanya kadang nggak beraturan. Kadang pelan banget, kadang ritmenya cepat. Seolah-olah ada jari tak kasat mata yang lagi iseng muter-muter tuas kerannya saat Raka lagi tidur. Satu lagi yang bikin Raka lumayan terganggu, bau. Biasanya kamar mandi kosan cowok baunya ya sabun colek, karbol murah, atau bau pesing kan? Tapi ini beda. Kadang-kadang, apalagi kalau udah lewat jam 11 malam, kecium aroma melati yang tipis. Tipis banget. Tapi entah kenapa nyengat di hidung.
Wangi bunga itu kecampur sama bau tanah basah yang lembab dan apek. Kalau kalian pernah ke kuburan yang tanahnya baru digali sehabis hujan, nah, persis kayak gitu baunya. Raka yang rasional selalu ngeles dalam hati. Paling sabun mandi penghuni sebelah wanginya melati, batinnya. Berusaha denial. Dia menolak percaya hal gaib, tapi lama-lama ada hal yang nggak bisa dijelasin pakai logika. Kalian tahu kan kalau anjing jalanan itu instingnya tajam banget? Di depan kosan Pak Tirto, ini sering ada beberapa anjing kampung liar. Anehnya, tiap kali anjing-anjing itu jalan menyusuri lorong kosan cari makan, mereka selalu berhenti tepat 2 meter sebelum pintu kamar Raka. Mereka bakal menunduk, ekornya masuk ke selangkangan, dan putar balik, sambil melolong pelan yang suaranya menyayat hati. Seolah ada tembok kasat mata di depan kamar nomor 13 yang bikin mereka takut setengah mati. Lalu, di malam ke-10, Raka dapat teguran pertamanya. Jam menunjukkan pukul 11.45 malam. Kosan udah sepi banget, cuma kedengaran suara jangkrik dari lahan kosong belakang. Raka lagi rebahan main HP. Tiba-tiba, dari arah kamar mandi, terdengar suara lamat-lamat. Senandung. Nina, Bobo, oh Nina, Bobo. Suaranya perempuan. Lembut. Pelan banget, nyaris ketutup sama suara kipas angin Raka yang berisik. Tapi nadanya datar, nggak ada emosinya. Nyanyian Nina Bobo yang durasinya panjang, diulang-ulang, dan putus-putus. Raka ngelepas earphone-nya, jantungnya mulai deg-degan. Dog! 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 Dia duduk di pinggir kasur, menajamkan telinga. Suara itu beneran ada. Berasal dari balik dinding kamar mandi, dekat area cermin tua itu dipaku. Ibu kos sebelah kali lagi nidurin anaknya, gumam Raka. Mencoba meyakinkan dirinya sendiri sambil mengusap wajahnya yang mulai berkeringat dingin. Padahal logikanya berteriak. Kosan ini semuanya diisi sama karyawan lajang. Nggak ada yang bawa anak. Masuk ke malam Jumat. Ini puncaknya tanda-tanda aneh sebelum teror sesungguhnya dimulai. Raka baru aja pulang lembur, badannya lengket, capek banget. Jam 12.30 malam, dia mutusin buat sikat gigi dan cuci muka sebentar sebelum tidur. Dia masuk kamar mandi, nyalain lampu neon yang warnanya agak kekuningan. Berdiri di depan cermin tua yang dipaku mati ke tembok itu, Raka mulai sikat gigi sambil menunduk, ngeludahin busa pasta gigi ke bak cuci. Tiba-tiba, lampu neonnya kedap-kedip. Mati sebentar, nyala lagi. Mati. Nyala. Bzz. Bzz. Pasti korslet nih. Pikir Raka kesal. Pas lampu itu nyala mati, Raka mengangkat wajahnya, menatap cermin. Di pantulan cermin yang buram dan bergelombang itu, dari sudut mata kirinya, ada sekelebat bayangan putih. Lewat. Pelan banget. Tepat di belakang punggungnya. Raka freeze. Sikat gigi di mulutnya berhenti bergerak. Bulu kuduknya langsung berdiri seketika. Hawa di kamar mandi mendadak anjlok drastis. Dinginnya menusuk tulang. Bau melati campur tanah basah itu seketika menyengat hidungnya, pekat banget sampai bikin mual. Lampu masih kedap-kedip. Pet. Pet. Raka menelan ludah. Dengan jantung yang mau copot, dia memberanikan diri. Perlahan, dia menoleh ke belakang punggungnya. Kosong. Cuman ada pintu plastik kamar mandi yang tertutup rapat. Nggak ada siapa-siapa di sana. Raka buang napas kasar, mengelus dadanya. Sialan, halusinasi gara-gara kurang tidur nih. Makinya dalam hati, mencoba tertawa kecil untuk mengusir takut. Dia balik menghadap cermin lagi, niat mau kumur-kumur dan buru-buru keluar. Tapi pas dia menatap cermin itu, sekali lagi, bayangan di cermin itu nggak sinkron sama gerakannya. Raka sudah berdiri tegak, tapi bayangan wajahnya di cermin masih menunduk. Dan dari atas ventilasi di pantulan cermin itu, perlahan-lahan, turun helaian rambut hitam yang basah dan kusut.
Kalian tahu aturan tidak tertulis soal tinggal di tempat baru. Selalu ada larangan. Dan bodohnya, kita sebagai manusia modern sering banget ngeremehin pantangan itu sampai semuanya udah terlambat. Gue mau narik ingatan kalian sebentar. Dulu, waktu Pak Tirto ngasih kunci, selain ngelarang mindahin cermin secara mutlak, dia sempat bergumam pelan. Pelan banget sampai Raka hampir nggak denger. Mas, kalau bisa, jangan mandi lewat dari jam 11 malam ya. Apalagi kalau lampu kamar mandinya kebetulan mati. Mending ditahan aja sampai pagi. Jangan pernah maksain masuk. Waktu itu Raka cuma ngangguk asal. Logikanya mikir, oh, mungkin airnya suka mati kalau malam. Atau takut tagihan listrik airnya jebol kali. Sampai akhirnya, malam jahanam itu tiba. Malam itu, Raka kena apes. Deadline-nya numpuk di luar nalar. Bosnya ngamuk-ngamuk minta revisi desain jam 5 sore. Alhasil, Raka baru bisa keluar dari kantor jam setengah 12 malam. Sampai di depan kosan, udah jam 1 pagi lewat. Coba kalian bayangin rasanya. Kalian habis desak-desakan di kereta terakhir, nyambung ojek online yang abangnya ngebut lewat jalanan sepi, angin malam, menusuk tulang, tapi badan kalian lengket banget sama keringat seharian. Raka buka pintu kamar nomor 13. Ceklek, sepi, gelap. Hawanya langsung kerasa dingin banget. Dia lempar tasnya ke lantai, lalu duduk di tepi kasur sambil mijit pelipisnya. Di titik ini, rasanya pertahanan batin Raka mulai runtuh. Dia bergumam lirih di dalam hatinya, sebuah keluh kesah yang mungkin sering kalian rasain juga. Gila, hidup di Jakarta sekeras ini ya. Kerja banting tulang dari pagi ketemu pagi, gajinya cuma numpang lewat buat bayar kosan sama makan warteg. Kadang pengen nyerah aja, pulang kampung. Tapi, gue udah janji sama ibu mau buktiin kalau gue bisa sukses di sini. Rasanya pengen langsung ambruk ke kasur dan hilang dari kenyataan. Tapi badannya gatal, bukan main. Bau keringat asam, campur debu jalanan ibu kota. Nggak nyaman banget. Raka ngelirik jam dinding. Pukul 01.15 waktu Indonesia Barat. Tiba-tiba, kata-kata peringatan Pak Tirto terngiang lagi di telinganya. Jangan mandi lewat jam 11 malam. Raka menghela napas kasar, mengusap wajahnya yang kusam. Logikanya kembali mengambil alih. Hantu? Setan, persetanlah sama pamali. Setan yang paling nakutin di dunia ini tuh tagihan numpuk sama perut lapar. Gue cuma mau mandi, tidur, dan besok kerja lagi. Lagian kalau gue nggak mandi, besok gue malah masuk angin nggak bisa kerja. Itulah kesalahan terbesarnya. Titik di mana dia dengan sadar, melanggar larangan. Raka ngambil handuk, jalan gontai ke arah kamar mandi. Dia dorong pintu plastik yang mulai rapuh itu. Kriet. Bau melati campur tanah basah itu langsung menyerbak menabrak hidungnya. Kali ini jauh lebih tajam dari biasanya. Raka nutup hidungnya sebentar, menekan saklar lampu. Cetek. Lampu neon kekuningan di plafon nyala. Raka masuk, nutup pintu. Dia naruh sabun, ngelepas baju. Baru aja tangan kanannya mau ngambil gayung merah di pinggir bak. Pet! Pet! Bezzzt! Pok! Suara letupan kecil terdengar dari atas. Bohlam neon itu putus. Terbakar habis. Gelap gulita. Seketika Raka nggak bisa ngelihat apa-apa. Bahkan tangannya sendiri, jantungnya langsung berdegup kencang. Dug, dug. Di dalam ruangan sempit, tertutup rapat, tanpa cahaya sedikit pun, insting bertahan hidup manusia pasti langsung panik. Aturan kedua Pak Tirto berdengung keras di otaknya. Kalau lampu kamar mandinya mati, mending ditahan aja sampai pagi. Raka menelan ludah. Gelapnya benar-benar pekat. Dia meraba-raba saku celananya yang tadi dia gantung di paku, balik pintu. Ngambil smartphone-nya. Jarinya gemetar saat nyalain flashlight dari HP. Klik. Cahaya putih LED dari HP-nya menyorot tajam, membelah kegelapan kamar mandi.
Dia taruh HP itu di pinggiran bak keramik, posisinya menghadap ke atas. Coba kalian visualisasikan adegan ini, guys. Cahaya dari bawah menyorot ke atas, bikin bayangan benda-benda di kamar mandi, gayung, botol sampo, sikat gigi, memanjang aneh sampai ke langit-langit. Dan yang paling parah, cahaya HP itu mantul langsung ke arah cermin tua yang dipaku di tembok itu. Raka menatap pantulan dirinya sendiri di cermin yang bergelombang. Wajahnya kelihatan pucat pasi, kantung matanya menghitam. Pencahayaan dari bawah bikin garis wajahnya kelihatan mengerikan. Sialan, cepet-cepet aja dah. Siram, sabunan, kelar, gumamnya. Suaranya terdengar bergetar mantul di dinding kamar mandi. Dia ngambil gayung, mengambil air dari bak. Biur. Raka tersentak mundur menabrak pintu. Airnya dingin banget. Beneran kayak air es yang dicampur bongkahan batu es. Padahal cuaca di luar lagi gerah-gerahnya. Tapi Raka udah terlanjur basah kuyup. Dia buru-buru ngambil sampo cair, mengusapin ke kepalanya sampai berbusa tebal. Matanya tertutup rapat karena perih takut kena busa. Dan di saat kedua matanya tertutup rapat itulah, telinganya menangkap sebuah suara. Bukan suara motor dari luar. Bukan suara jangkrik, tapi suara dari dalam kamar mandi itu. Bersamanya, dalam ruangan berukuran 1,5 kali 1 meter itu, suara tetesan air. Tapi anehnya, suara ini bukan berasal dari keran. Tes, tes, tes. Tetesannya pelan, bunyinya berat, jatuh ke lantai keramik, tepat di belakang tumit Raka. Raka berhenti menggosok kepalanya. Napasnya tertahan di tenggorokan. Matanya masih perih tertutup busa. Tubuhnya kaku, menggigil kedinginan, entah karena air es tadi atau karena rasa takut yang mulai merayap naik ke ubun-ubun. Tes, tes, tes. Lalu, di tengah kesunyian yang mencekam itu, cahaya dari HP Raka yang ada di pinggir bak tiba-tiba meredup, kedap-kedip pelan. Seolah baterainya tiba-tiba tersedot habis oleh sesuatu yang tak kasat mata. Dan dalam kegelapan yang remang-remang mematikan itu, saat mata Raka masih terpejam menahan perihnya sampo, Raka ngerasain ada embusan napas, dingin, bau tanah kuburan, meniup pelan tengkuk lehernya dari arah belakang. Sumpah, di titik ini, kalau gue jadi Raka, gue pasti udah pingsan duluan. Pernah nggak kalian ngerasain takut yang sampai bikin badan kaku? Otak kalian nyuruh lari, tapi otot-otot di kaki nolak buat gerak. Persis kayak kelumpuhan tidur alias ketindihan, tapi bedanya, ini kalian lagi berdiri, sadar sepenuhnya, dan lagi telanjang dada di kamar mandi. Napas dingin yang niup tengkuk Raka itu terasa nyata banget. Bulu kuduknya berdiri semua. Dengan mata masih perih tertutup busa sampo, Raka panik. Dia langsung nyiduk air pakai gayung dari dalam bak dan nyiram wajahnya berkali-kali secara brutal. Biur! 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 Tapi tunggu, airnya beda. Air yang barusan disiram ke wajahnya itu kerasa lebih kental. Nggak seger kayak air keran biasa. Dan baunya, astaga, bau karat campur lumpur selokan. Raka ngucek matanya paksa, menahan perih yang luar biasa, lalu bergegas ngeraba pinggiran bak buat ngambil HP-nya. Dia harus keluar dari sini. Sekarang juga. Tapi saat tangannya baru nyentuh layar smartphone itu, layarnya berkedip cepat. Indikator baterai yang seingatnya masih sisa 40%, tiba-tiba drop jadi 1%. Dan sepersekian detik kemudian, mati. Layar HP itu padam total. Ruangan kamar mandi nomor 13 itu langsung tertelan kegelapan absolut. Suara napas Raka memburu, yang memantul di dinding keramik yang sempit. Hah, hah, hah. Dada Raka naik turun dengan cepat. Ruangan itu sunyi senyap, cuman ada suara detak jantungnya sendiri yang rasanya mau meledak dari tulang rusuk. Pelan-pelan, mata Raka mulai beradaptasi dengan kegelapan.
Ada sedikit banget cahaya bulan yang masuk dari celah kecil ventilasi di atas pintu. Cahaya kebiruan yang redup itu cuma cukup buat bikin siluet barang-barang di kamar mandi terlihat samar. Raka merinding hebat. Dia menggigil kedinginan. Hawa di dalam situ udah nggak normal lagi. Kayak masuk ke dalam freezer daging. Oh, oke. Tenang, Kak. Tenang, gumamnya dengan suara gemetar parah. Ambil handuk, buka pintu, keluar. Raka ngeraba-raba dinding di sebelah kirinya, mencari paku tempat dia menggantung handuk tadi. Tangannya menyusuri permukaan keramik yang basah dan licin. Nah, ini dia. Batinnya lega saat tangannya menyentuh sesuatu yang menggantung. Raka menggenggam benda itu, niat mau menariknya. Tapi, tunggu dulu. Benda yang dia genggam itu nggak terasa kayak kain handuk. Permukaannya nggak kasar, melainkan licin, basah kuyup, dan berhelai-helai. Benda itu dingin banget, sedingin es batu, dan ada lendirnya. Raka mematung. Jari-jarinya masih mencengkeram benda itu. Bau melati busuk langsung meledak tepat di depan hidungnya. Seolah sumber bau itu ada sejengkal dari wajahnya. Raka meraba ujung helai tersebut. Itu panjang, terurai. Itu rambut. Rambut manusia yang tebal, basah, dan kusut masai. Allahu Akbar! Raka menjerit histeris. Au refleks menarik tangannya dan melangkah mundur dengan brutal sampai punggungnya menabrak dinding seberang. Dia terengah-engah. Matanya terbelalak menatap ke arah tempat handuknya tadi berada. Dalam keremangan cahaya bulan dari ventilasi, dia melihat sesuatu yang hitam pekat menjuntai dari atas plafon, tepat di depan paku handuk itu. Raka menoleh dengan panik, mencari jalan keluar. Pandangannya tanpa sengaja tertuju pada satu-satunya benda yang memantulkan sisa cahaya di ruangan itu. Cermin tua yang dipaku mati di atas bak mandi. Dan apa yang dia lihat di dalam cermin itu bakal bikin dia trauma seumur hidup. Kalian ingat kan, cermin itu memantulkan apa yang ada di depannya? Tapi kali ini, bayangan di cermin itu nggak kosong meskipun Raka lagi berdiri menyudut di ujung ruangan. Di permukaan kaca itu, menempel dua pasang telapak tangan. Telapak tangan yang pucat pasi, nyaris abu-abu, dengan kuku-kuku panjang yang menghitam dan penuh tanah. Tapi yang bikin Raka nyaris pingsan adalah tangan itu nggak menempel dari luar cermin. Tangan itu menempel ke kaca dari dalam. Seolah cermin itu adalah sebuah jendela dan ada seseorang di dimensi lain yang sedang berusaha mendorong kacanya dari dalam sana. Krik, krik. Terdengar suara kuku panjang yang menggores permukaan kaca dari dalam. Bulu kuduk Raka meremang sampai ke ubun-ubun. Dia mau teriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Perlahan-lahan. Dari kegelapan di dalam cermin itu muncul sebuah wajah. Kulitnya putih pucat, hancur di beberapa bagian seperti mayat yang udah lama terendam air. Rambutnya panjang acak-acakan, menutupi sebagian wajahnya. Dan saat entitas itu mengangkat wajahnya, Raka melihat dua rongga mata yang hitam legam, kosong, tanpa bola mata, menatap lurus tepat ke arah Raka. Kuntilanak. Sosok itu menyeringai, memperlihatkan gigi-giginya yang hitam dan runcing. Mulutnya perlahan terbuka lebar. Seolah mau mengeluarkan suara lengkingan, tapi nggak ada suara yang keluar. Insting Raka akhirnya mengambil alih. Dia menerjang ke arah pintu plastik. Tangannya yang gemetar hebat meraih kenop pintu dan memutarnya kasar. Cek, cek. Nggak mau kebuka. Raka memutar kenopnya lebih beringas. Cekek, cekek, cekelek. Tolong buka pintunya, Pak Tirto. Raka menggedor pintu plastik itu dengan kedua tinjunya. Siapapun tolong gue. Pintu itu terkunci dari luar. Rapat. Nggak bergeming sedikit pun. Raka nangis. Air matanya campur sama sisa air keruh di wajahnya.
Dia gedor pintu sekencang mungkin, berharap ada tetangga kos yang dengar. Tapi ruangan itu kedap suara secara gaib. Cuma ada suara gedorannya sendiri. Tiba-tiba, suara gedoran Raka terhenti saat telinganya menangkap sebuah bunyi dari arah belakang. Krak. Raka menoleh dengan lambat. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Cermin tua di atas bak mandi itu mulai retak. Retakannya memanjang dari tengah. Dan dari sela-sela kaca yang pecah itu, sepasang tangan pucat berkuku hitam perlahan-lahan merangsek keluar, menembus batas dunia cermin, masuk ke dalam kamar mandi. Jari-jari panjang itu menggelepar di udara, seolah mencari-cari leher Raka. Dan sosok berwajah hancur dengan rongga mata hitam itu mulai menarik kepalanya keluar dari pecahan cermin, diiringi suara tawa melengking yang akhirnya pecah memekakkan telinga. Hihihihihihihi. Tawa melengking itu menggema di ruangan sempit berukuran 1,5 meter persegi. Suaranya pecah, melukai telinga Raka. Di titik itu Raka udah pasrah. Logikanya hancur berantakan. Dia merosot ke lantai keramik yang basah, memeluk lututnya, dan menutup mata rapat-rapat. Dia cuma bisa berdoa sebisanya di dalam hati, menunggu kuku-kuku hitam dan tajam itu menembus lehernya, mencabik nyawanya di kamar mandi kosan murah yang terkutuk ini. 1 detik, 2 detik, 5 detik berlalu. Nggak terjadi apa-apa. Hening. Suara tawa yang tadi memekakkan telinga itu perlahan mereda. Tangan dingin yang merangsek keluar dari cermin itu sama sekali nggak menyentuh Raka. Dengan napas yang masih tersengal, Raka memberanikan diri membuka sebelah matanya perlahan. Pemandangan di depannya bikin jantungnya berhenti berdetak sesaat. Sosok kuntilanak itu wujudnya masih mengerikan, dengan wajah pucat hancur dan rambut basah yang meneteskan air keruh. Tapi dia nggak menyerang. Kedua tangan pucatnya berhenti tepat di udara. Tangan itu bergetar hebat. Dan dari rongga mata hitamnya yang kosong, menetes cairan gelap. Suara tawa melengking tadi, kini berubah total. Itu bukan tawa. Itu adalah isakan tangis. Tangisan pilu yang sangat menyayat hati. Tangisan seorang perempuan yang menyimpan keputusasaan luar biasa. Perlahan, jari telunjuk dari tangan pucat berbau tanah kuburan itu bergerak. Kuku hitamnya menunjuk ke satu arah, ke bawah, ke lantai keramik tepat di sudut pijakan bak mandi. Tempat di mana Raka tadi mendengar suara tetesan air yang aneh. Raka menelan ludah. Tubuhnya masih gemetar. Tapi entah kenapa, rasa takutnya perlahan tergantikan oleh sebuah firasat. Firasat yang menyuruhnya untuk melihat apa yang ditunjuk oleh sosok itu. Raka merangkak pelan, mendekati sudut lantai yang ditunjuk. Sosok di cermin itu perlahan mulai memudar, tapi telunjuknya tetap terpaku ke arah sana. Di sudut itu, ada satu ubin keramik yang warnanya jauh lebih kusam dari yang lain. Nat semennya di sekeliling ubin itu juga udah retak-retak parah, seolah pernah dibongkar paksa dan ditutup asal-asalan. Didorong oleh rasa penasaran, yang entah dari mana berhasil mengalahkan teror di benaknya, Raka meraih ujung gagang gayung plastik yang tebal. Dengan sisa tenaganya, dia mulai memukul dan mencongkel celah ubin tersebut. Krek, krek, P-A-R-A-Ak. Ubin itu pecah dan terangkat. Ternyata, bagian bawahnya kopong. Begitu ubin itu terbuka, bau busuk yang luar biasa pekat, campuran antara bau anyir darah kering dan tanah basah, langsung menyeruak. Di dalam rongga dangkal berdebu itu, Raka melihat sesuatu. Sebuah bungkusan kecil. Bungkusannya terbuat dari kain jarik tua bermotif kembang yang sudah lapuk dan dipenuhi noda hitam kecoklatan. Tangan Raka bergetar hebat saat dia menyentuh kain itu. Rasanya dingin. Perlahan,
Dia membuka lipatan kain rapuh tersebut. Hati Raka mencelos. Napasnya tercekat di tenggorokan. Air matanya tiba-tiba menetes tanpa bisa ditahan. Di dalam kain itu, terbaring serpihan tulang belulang berukuran sangat kecil. Tulang-tulang rapuh yang belum terbentuk sempurna. Itu adalah kerangka seorang janin. Seketika, hawa dingin yang menusuk tulang di kamar mandi itu sirna begitu saja. Berganti dengan hembusan angin malam yang entah datang dari mana, air menerpa wajah Raka dengan kehangatan. Suara isak tangis pilu tadi terdengar semakin menjauh, lalu hilang sepenuhnya, menyisakan keheningan yang terasa damai. Ceklek. Pintu plastik kamar mandi yang sedari tadi terkunci rapat seolah digembok dari luar, tiba-tiba terbuka sendiri dengan suara pelan. Cahaya lampu dari kamar tidur menyeruak masuk, mengusir kegelapan. Pagi harinya, kosan Pak Tirto geger luar biasa. Polisi datang dengan mobil patroli. Garis kuning Police Line melintang di depan pintu kamar nomor 13. Raka duduk di teras dengan wajah pucat pasi, menatap kerumunan warga sambil memegang segelas teh hangat yang diberikan ibu warung. Usut punya usut, dari keterangan warga lama dan interogasi polisi ke Pak Tirto, sebuah kebenaran kelam terungkap. Belasan tahun lalu, kamar itu pernah disewa oleh seorang mahasiswi rantau. Dia dihamili oleh pacarnya, lalu ditinggal kabur begitu saja. Dalam kondisi depresi berat, kelaparan, dan tak punya uang, dia mengalami keguguran di dalam kamar mandi itu sendirian pada tengah malam. Saking kalut dan takutnya, dia mengubur janinnya di bawah lantai keramik. Lalu, dia mengakhiri hidupnya sendiri di kamar itu. Penghuni sebelum Raka kabur karena diteror. Tapi dia nggak pernah berani mencari tahu penyebabnya. Pak Tirto, dia tahu kamar itu angker. Alih-alih menyempurnakan jenazah atau memanggil pemuka agama, dia malah menyewa dukun abal-abal untuk memaku cermin tua itu sebagai segel penutup aura negatif. Akibatnya, arwah ibu muda itu justru terjebak, terkurung di dimensi cermin dalam kegelapan yang abadi. Dia selama ini bukan berniat membunuh atau menyakiti siapa-siapa. Dia menakut-nakuti karena dia putus asa. Dia cuma seorang ibu yang kedinginan di alam sana, memohon bantuan, memohon ada satu manusia berani yang mau membebaskan anaknya dari tempat kotor itu agar bisa disempurnakan. Dan Raka, pemuda rasional yang tak percaya hantu itu, yang akhirnya menjawab doa pilu sang arwah. Hari itu juga, kerangka bayi itu dan sisa peninggalan sang ibu didoakan dan dimakamkan dengan layak di TPU terdekat. Kejadian ini benar-benar menampar logika dan batin Raka. Malam itu juga, setelah semua urusan selesai, Raka menelepon ibunya di kampung. Sambil menangis sesenggukan, dia meminta maaf karena selama ini sering mengeluh capek, egois, dan jarang memberi kabar. Raka sadar, cinta dan penderitaan seorang ibu untuk anaknya itu luar biasa besar. Bahkan melampaui batas antara kehidupan dan kematian. Sebulan kemudian, Raka pindah dari kosan itu. Kini, dia mendapat pekerjaan yang jauh lebih baik. Hidupnya lebih tertata, lebih tenang, dan dia tak lagi menjadi pemuda yang arogan pada hal-hal yang tak kasat mata. Kamar nomor 13 itu kabarnya sudah direnovasi total dan cerminnya sudah dihancurkan. Tidak pernah ada lagi cerita seram dari sana. Semuanya berakhir bahagia. Ya, Raka hidup dengan damai sekarang. Tapi, ada satu hal kecil yang tertinggal. Sampai detik ini, setiap kali Raka sedang dinas luar kota menginap di hotel sendirian, dan kebetulan lampu kamar mandinya mati atau sengaja dimatikan. Saat dia tanpa sengaja menatap cermin dalam kegelapan, hanya kadang-kadang saja, dia masih bisa mendengar sebuah suara. Bukan suara tawa melengking,
Bukan suara tetisan air es, melainkan sebuah bisikan lembut seorang perempuan yang mengalun tipis di telinganya. Terima kasih. Nah, itu dia ceritanya. Gimana? Masih berani cuci muka di depan kaca kamar mandi kosan malam-malam pas lampunya mati? Percaya atau enggak sama cerita ini terserah kalian. Tapi pesan gue cuma satu. Mulai sekarang, hargai keluarga kalian, terutama ibu kalian mumpung mereka masih ada. Dan satu lagi, kalau malam ini kalian lagi ngaca sendirian dan tiba-tiba lampu kedap-kedip, please, jangan pernah menoleh ke belakang. Coba drop komentar di bawah. Kalian pernah ngalamin kejadian ganjil soal cermin di kosan atau rumah enggak? Ceritain dong. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Cerita ini ke grup WhatsApp keluarga atau teman kos kalian biar mereka nggak sendirian malam ini. Sampai jumpa di cerita malam Jumat berikutnya.